Zoroaster adalah ajaran ketuhanan yang dibawa oleh seseorang bernama Zarathustra. Ia hidup sekitar tahun 628 sampai 551 sebelum Masehi. Agama ini merupakan salah satu agama tertua di dunia yang punya dua kitab suci, Dasatir dan Avesta. Zoroaster pertama muncul di negeri Persia, atau sekarang kita mengenalnya dengan negara Iran. Kalau Barat menyebut agama ini Zoroastrianis, karena diambil dari nama pendirinya, Zarathustra. Orang Arab menyebutnya Majusi, karena diadaptasi dari bahasa Persia kuno, Magush, sebab Magush adalah nama suku asli Persia yang menganut agama ini. Kalau dalam bahasa Avesta, bahasa Iran kuno, mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai Mazda Yasna. Mazda artinya bijaksana, sedangkan Yasna artinya penyembah. Sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan kapan agama ini pertama muncul. Ada yang mengatakan sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, sejaman dengan Nabi Musa. Ada yang mengatakan abad ke-10 sebelum Masehi, alias sejaman dengan Nabi Daud. Ada juga yang mengatakan pada abad ke-6-7 sebelum Masehi, atau sejaman dengan Siddhartha Gautama, Pythagoras, dan Lao Tzu. Zoroaster bukan agama yang pertama eksis di negeri Persia. Sebelum muncul, penduduk Persia sudah menganut kepercayaan paganisme, politisme, dinamisme, dan animisme. Zarathustra sendiri merupakan nabi sekaligus pendiri agama Majusi. Ia lahir di sebelah utara tanah Iran, tepatnya di kota Azerbaijan. Ketika usianya telah mencapai 30 tahun, dia mulai menerima wahyu yang pertama dan menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi, yaitu menyampaikan berita kepada kaumnya dan memperbaiki sistem kepercayaan sebelumnya di Persia. Oke, sebelum kita membahas kenapa agama ini bisa terlihat seakan sesat, maka kita bahas sedikit mengenai konsep-konsep yang ada dalam agama ini. Kebanyakan orang mengira Majusi ini merupakan agama ardi, alias buatan manusia, sama seperti animisme, dinamisme, dan paganis. Karena ibadahnya ya nyembah api, yaitu benda gas. Padahal secara fundamen, sebenarnya agama ini termasuk agama samawi, sama seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena Majusi adalah agama tauhid yang meyakini hanya ada satu Tuhan. Mereka menyebutnya Ahura Mazda. Ahura artinya Tuhan, Mazda bijaksana. Tuhan ini tidak nampak, tidak memiliki wujud maupun keturunan, dan menguasai alam semesta. Agama ini sangat mengajarkan berbuat kebajikan dan melarang penganutnya berbuat keburukan, bahkan terhadap hewan. Lalu mengajarkan berpikir, berkata, dan berperilaku yang benar. Jadi ceritanya, pada suatu malam Zarathustra sedang menuju ke suatu tempat yang tinggi. Enggak diketahui tempat apa itu karena kurang kuatnya literatur sejarah. Tapi yang pastinya tempat itu adalah suatu bukit. Dalam keheningan malam dan beralaskan bumi, ia beribadah kepada Tuhan. Namun karena gelap dan angin waktu itu sangat kencang, ia pun menghidupkan api untuk menghangatkan diri. Ketika sedang beribadah, tiba-tiba ia meninggal dalam keadaan masih beribadah. Saat ia meninggal, api unggunnya masih menyala. Nggak ada catatan persis seperti apa ibadahnya, tapi ada yang mengatakan kalau ia meninggal dalam keadaan sujud. Dan kebetulan malam itu ada kaumnya yang melihat nabinya seakan menyembah ke arah api. Nah, pertama mereka bingung. Akhirnya mereka mencoba naik ke atas untuk memastikan. Saat diperiksa, rupanya Zarathustra telah meninggal. Setelah kejadian itu, sebagian penganut Majusi mulai ada yang menyimpang. Sebagian yakin ia menyembah api, tapi sebagian lainnya yakin kalau ia tidak bermaksud mengajarkan demikian. Nah, penyimpangannya nggak sampai di sini aja, tapi masih terus berkembang. Ajaran Majusi ini semakin berbelok keras setelah 2 abad sepeninggal Zarathustra. Pada tahun 600 sampai 331 sebelum Masehi, seluruh wilayah Persia didominasi oleh Kekaisaran Cyrus, yang merupakan kekaisaran terbesar di negeri ini. Kekaisaran Cyrus sangat mendukung agama Majusi, sehingga penganutnya semakin meluas, hingga pada pertengahan abad ke-4 sebelum Masehi. Kekaisaran Makedonia yang dipimpin oleh Alexander yang Agung menyerang Persia, dan menyingkirkan Kekaisaran Cyrus. Ini membuat agama Majusi mengalami kemunduran drastis. Tidak ada yang boleh melaksanakan ibadah Majusi. Semua kegiatan agama digantikan oleh budaya Helenisme, sehingga ajaran Zoroaster tidak nampak lagi selama beberapa abad lamanya. Kemudian pada tahun 226, dinasti Sasaniyah, yaitu dinasti asli Persia, berhasil menduduki kekuasaan
dan mengalahkan kekaisaran Makedonia, serta kembali mendominasi negeri Persia. Umat Majusi dapat akses kembali dan diterima sebagai agama resmi di negeri Persia. Sayangnya, ajaran Majusi yang diterapkan oleh dinasti Sasania ini sangat berbeda dengan ajaran Majusi yang asli waktu dulu. Sebab ajaran agamanya hanya digunakan sebagai alat untuk mengendalikan rakyat Persia, mewujudkan tujuan para penguasa, dan memenuhi keserakahan para pendeta. Jadi para penguasa dan pendeta kala itu bekerja sama. Mereka mendesain ajaran Majusi ini agar mereka terkesan sebagai para penguasa yang segani dalam urusan pemerintahan sekaligus urusan spiritual, dunia dan akhirat. Rakyat mau nggak mau harus menuruti ajaran yang telah diedit tersebut. Ini membuat mereka jadi lebih tunduk. Jadinya rakyat mudah dikendalikan oleh kekaisaran. Kemudian muncullah para penyembah berhala dan api. Ajaran ini semakin cepat berkembang karena di wilayah Persia bagian utara itu kondisi geografisnya berupa pegunungan yang selalu diliputi salju. Jadi dingin banget gitu. Makanya para penguasa dan pendeta menjadikan api sebagai dewa untuk dipuja karena memberikan kehangatan dan penerangan. Keyakinan inilah yang diwariskan turun-temurun dalam perkembangan bangsa Persia. Sebelum akhirnya kekhalifahan Islam dari Arab berhasil menaklukkan Persia pada tahun 636 Masehi, tepatnya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Terus gimana dengan nasib para penganut Majusi? Sebagian kaum Majusi ada yang masuk agama Islam, ada yang tetap mempertahankan akidah mereka, dan ada juga yang hijrah ke India, menetap di Bombay. Makanya di sana mereka disebut orang-orang Parsi hingga saat ini. Peradaban Persia merupakan peradaban tertua dan terbesar di dunia, sehingga pengaruh kebudayaan dan agamanya secara nggak langsung menyebar ke peradaban lain, seperti peradaban Arab, peradaban India, peradaban Yunani, Romawi, dan Tiongkok. Menurut Majusi, Tuhan disimbolkan dengan cahaya api. Makanya ini yang membuat mereka terlihat seakan seperti menyembah api. Karena bagi mereka, Tuhan itu adalah zat yang memberikan pencerahan dalam hidup dan sebagai penuntun menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Tuhan di Islam itu bagaikan cahaya di atas cahaya. Tapi bukan berarti Tuhan itu memang adalah cahaya. Karena cahaya adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Tuhan itu memberikan cahaya berupa petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah di Bukit Sinai, Allah menampakkan diri dengan ilustrasi berupa api. Dalam agama Hindu, ada dewa api yang disebut dewa Agni, dewa matahari yang disebut dewa Surya, dan dalam masyarakat Hindu, sebelum umat Hindu bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan mengkremasi jasad orang yang meninggal tersebut. Lalu abu dari jasadnya itu akan menyatu dengan bumi kembali, baru sukmanya bisa menuju nirwana. Di kuil Buddha dan Konghucu juga terdapat api untuk melangsungkan peribadahannya. Dalam gereja Kristen pun juga menggunakan lilin untuk melaksanakan ibadahnya. Suku Maya menjadikan matahari sebagai pusat dalam ibadahnya. Ratu Saba juga menyembah matahari sebelum dikenalkan Islam oleh Nabi Sulaiman. Tapi api dalam Majusi itu hanya sebagai simbolis saja, karena Tuhan mereka ya tetap yang Maha Esa, tidak berketurunan dan tidak sama dengan makhluknya. Dalam Islam kan beribadah menghadap ke arah Ka'bah, tapi ini bukan berarti menyembah Ka'bah sebagai berhala. Ini hanya sebagai simbol pusat dari kemana arah dalam beribadah saja. Sebab benda yang paling dekat dengan cahaya ya api, dan matahari itu adalah sekumpulan api yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Makanya kalau Majusi dibilang Tuhannya api, soalnya mereka menyembah api, bisa-bisa mereka bakal marah. Dalam Majusi mengenal konsep bahwa manusia itu makhluk yang bebas. Artinya setiap orang tidak terikat oleh takdir Tuhan, bebas berkehendak hidup sebagai orang baik atau memilih hidup sebagai orang jahat, karena dirinya baru akan ditakdirkan oleh Ahura Mazda setelah kematian, dan ini berdasarkan apa yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Jadi jauh sebelum konsep politik ekonominya Adam Smith muncul, yaitu liberalisme, yang sekarang telah menjadi liberalisme dalam ideologi kehidupan. Nah, Majusi ini sudah berkonsep soal liberal lebih duluan. Kalau dalam Islam ini disebut Qadariyah. Makanya Nabi Muhammad kan pernah mengatakan Al-Qadariyah itu Majusinya umat ini. Zoroaster juga meyakini bahwa alam semesta itu awalnya berasal dari cahaya dan kegelapan. Kegelapan diwujudkan sebagai kejahatan yang harus terus diperangi. Mereka menyebutnya sebagai ahriman. Sedangkan cahaya itu berwujud kebaikan yang harus terus-menerus diperbuat. Kalau dalam Islam, istilah ini disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dalam agama Konfusius atau Konghucu, ini disimbolkan sebagai
yin dan yang. Memang nggak ada negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Zoroaster ya. Walaupun agama ini termasuk agama tertua di dunia, tapi penganutnya sangat sedikit. Kebanyakan penganutnya menetap di negara Iran dan di India. Namun para Zoroastrian juga sudah menetap di beberapa kota besar seperti di London dan New York. Dan berdasarkan data dari CNN mengungkapkan bahwa pengikut Zoroastrianisme berjumlah sekitar 2,6 juta orang. Oke, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman memiliki opini pribadi atau sumber referensi yang lain, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.